Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Ayo tunjuk tangan, siapa nih yang udah nungguin video makaron tanpa resting ini dari kemarin-kemarin? Nah, di video kali ini aku bakal liatin gimana caranya bikin makaron tanpa perlu di resting sampai kulitnya jadi kering. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini ya, supaya nggak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke proses pembuatannya ya. Pertama-tama kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Kita campurkan ke dalam mangkuk bowl seperti ini 60 gram tepung terigu. Selanjutnya kita tambahkan juga 55 gram gula halus. Pastikan kalian menggunakan gula halus yang murni ya, karena kalau tidak murni kemungkinan makaron kalian akan berkaki itu kecil sekali. Setelah itu ayak dengan saringan yang halus seperti ini supaya nanti mudah untuk dicampurkan dengan merengnya. Sambil mengayak adonan ini, di video ini juga aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum bisa aku jawab karena perlu penjelasan yang agak panjang. Pertanyaan pertama yang akan aku bahas di videoku kali ini adalah pembuat makaron di luar negeri mereka menyarankan menggunakan icing sugar. Nah, kenapa di videoku aku menyarankan menggunakan gula halus murni, bukan icing sugar? Jadi, kalau di luar negeri, kandungan icing sugar itu hanya mengandung gula ya. Walaupun disebut icing sugar, tapi tidak ada tambahan-tambahan tepung-tepung lainnya seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, icing sugar kita itu ada campuran tepung-tepung lainnya seperti tepung sagu, maizena, dan lain-lain. Kalau masih ragu, silahkan kalian bereksperimen sendiri ya. Lakukan percobaan menggunakan icing sugar dan gula halus murni, kemudian bandingkan sendiri hasilnya. Boleh juga tag aku di Instagramku @riandadr untuk hasilnya. Kita lanjut dulu ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita akan mixer putih telurnya ini. Kita akan buat menjadi adonan mereng. Kita masukkan 50 gram putih telur. Tambahkan juga sedikit cream of tartar. Untuk penggunaan cream of tartar ini, kalian bisa ganti dengan jeruk nipis atau jeruk lemon. Tapi karena udara masih belum terlalu panas, di sini masih sering hujan. Jadi di sini aku menggunakan cream of tartar saja untuk mengurangi kadar air dalam makaronnya. Selanjutnya kita mixer sedikit sampai sedikit mengembang, baru kemudian kita masukkan gula pasir butiran halus sedikit-sedikit. Kurang lebih 3-4 kali proses. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu untuk mendapatkan 50 gram putih telur, berapa jumlah telur yang dibutuhkan? Jawabannya adalah kurang lebih 1 butir telur ukuran jumbo yang besar banget, atau 2 butir telur yang ukuran kecil, atau 1,5 butir telur ukuran sedang. Nah, ini gulanya sudah masuk dan tercampur semua. Sekarang tinggal kita tambahkan pewarna. Di sini aku gunakan pewarna kuning bubuk dari merek Copo ya, teman-teman. Untuk pewarna bubuk ini cuma tersedia sepertinya hanya 4 warna saja. Untuk pewarna Copo yang bubuk ini memang agak sulit dijumpai ya. Terkadang ada di beberapa toko atau swalayan, tapi kadang-kadang juga nggak ada. Jadi kalau nggak ada, kalian bisa beli di Shopee ya. Selanjutnya kita mixer lagi sebentar sampai pewarnanya ini tercampur merata. Ada juga beberapa pertanyaan tentang pewarna untuk makaron ya. Pewarna yang paling baik digunakan dalam pembuatan makaron itu adalah pewarna gel. Tapi karena harganya yang cukup mahal dibandingkan dengan pewarna-pewarna yang lain, jadi itu tidak aku sarankan. Saranku lebih baik kalian gunakan saja pewarna yang bubuk seperti ini.
Untuk pewarna cair itu kalian tetap bisa gunakan warna-warna yang terang seperti merah tua atau biru atau ungu seperti ini. Jangan gunakan warna-warna yang lembut seperti warna kuning. Selanjutnya kita akan campurkan antara adonan mereng dengan adonan keringnya. Kita masukkan adonan merengnya ke adonan tepung. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, kita bisa lakukan proses makaronage, yaitu mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada pada adonan sehingga adonannya nanti bisa lebih padat. Proses makaronage ini kurang lebih aku lakukan 7-10 kali ya. Jika adonan sudah bisa membentuk pita seperti ini, selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam piping bag yang sudah kita beri spuit bulat seperti ini. Setelah dimasukkan semua ke dalam piping bag, kemudian bisa kita spuitkan di atas loyang yang sudah diberi alas parchment paper atau juga boleh seal mat. Untuk hasil terbaik, kalian sebaiknya gunakan parchment paper atau juga bisa teflon sheet ya teman-teman. Tapi karena aku sedang tidak punya keduanya, jadi aku menggunakan seal mat. Selanjutnya kita spuitkan adonannya seperti ini. Sambil menunggu proses spuitnya selesai, saya akan bahas masalah yang agak sedikit riweh. Nah, kemarin banyak banget nih yang nanya gimana caranya bikin makaron dengan kelembapan yang tinggi dengan proses seperti yang biasa aku lakukan. Jawabannya itu hanya satu ya teman-teman, kalian harus punya AC. Dan walaupun sudah punya AC, juga kondisi lingkungan sekitar kalian membuat makaron itu juga harus dikondisikan sangat kering. Jadi tidak boleh ada wastafel, tidak boleh ada genangan air dan lain-lain sehingga makaronnya ini bisa benar-benar jadi walaupun kelembapan udara itu sedang tinggi. Kemudian metode lain yang bisa kalian gunakan adalah no resting ini. Tapi memang makaron no resting ini juga lebih tricky lagi ya teman-teman. Makaron no resting ini juga tidak bisa digunakan jika suhu udara sedang sangat lembab atau sedang hujan. Lanjut ke tahapan selanjutnya, karena ini makaron tanpa resting, jadi setelah kita spuitkan, kita akan langsung masukkan ke oven. Gimana cara mengovennya? Tonton terus ya. Pertama-tama kita set suhu oven 140 derajat Celcius. Kalau sudah panas, kemudian kita matikan ovennya. Baru kemudian kita masukkan makaronnya. Kemudian kita tutup, tapi jangan terlalu rapat. Kita ganjal dengan kain seperti ini pintu ovennya ya. Panggang dengan suhu 140 selama 7-10 menit. Sampai bagian atasnya ini kering dan mengeras ya teman-teman. Kalau sudah kering dan mengeras, kemudian bisa kita tutup pintu ovennya dan kita oven lagi selama 20 menit. Jika sudah 20 menit, kemudian kita matikan ovennya dan kita buka sedikit pintunya seperti ini. Kita biarkan makaronnya di oven selama 5 menit, baru kemudian kita keluarkan. Ini dia makaronnya yang sudah matang dan siap kita beri isian. Sini aku menggunakan pastry cream instan ya teman-teman. Kalian bisa beli di toko kue terdekat. Kita isi kemudian kita tumpuk seperti ini.
setelah kita isi, kita bisa kemas ya teman-teman. Kalau kalian mau jual, kalian bisa letakkan di toples atau di box, atau bisa juga diletakkan di di cup seperti ini. Oke, itu saja teman-teman hasil makaron kita hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, share makaron bikinan kalian ke Instagramku di @riandadr, atau boleh juga di Facebookku @rianda. Terima kasih sudah nonton videoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan buat aku. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ternyata belum selesai. Di akhir video ini aku mau kasih review kalian tentang perbedaan makaron versi no resting ini dengan makaron biasa. Kelebihan dari makaron no resting ini adalah kita bisa bikin lebih cepat karena tidak perlu di resting. Yang kedua, tingkat keberhasilan juga lebih tinggi jika membuat makaron di musim hujan, tapi pastikan jangan saat hujan ya membuatnya. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama adalah boros listrik karena kita harus mengeringkan makaronnya di dalam oven. Yang kedua, kakinya ini tidak bisa setinggi makaron yang di resting. Jadi, karena kita sudah sedikit matangkan, setengah matang di dalam oven untuk pengeringan, jadi kakinya ini tidak bisa setinggi makaron yang no resting ya. Tapi untuk hasilnya itu bagus, nggak masalah walaupun kakinya sedikit, hasilnya tetap bisa memuaskan. Ini dia makaronnya tadi yang sudah aku diamkan kurang lebih 5 jam di dalam kulkas ya teman-teman. Kalau baru jadi, emang shellnya itu agak keras. Kalau sudah kita filling dan kita diamkan, maka akan jadi lembut. Sekarang langsung aja kita cicipi ya. Gimana ya rasanya, enak nggak ya? Beneran ini enak banget loh teman-teman. Kalian harus cobain ya. Untuk rasanya, makaron ini menurut aku pas ya teman-teman. Tidak over sweet. Dan yang paling aku suka teksturnya nih teman-teman. Bagian luarnya itu renyah, tapi bagian dalamnya itu lembut. Dan saat kita kunyah, teksturnya itu chewy dan enak banget. Kalian bener-bener harus cobain bikin makaron ini.